warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagi Allah, salam serta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara, kita bisa belajar dari zaman menuju zaman yang terang-terang. Sebelum ibu lanjut ke materi, ibu absen dulu. Dengarkan namanya baik-baik. Muhammad Yusuf. Siti Nurayani. Tidak hadir, Bu. Kenapa? Tidak ada keterangan. Naswa. Hadir, Bu. Nadine. Usman. Alpa. Ramadhani. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Saya suasana sebelum kita memulai pelajaran, alhamdulillah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tahu nggak materi ini hari ini membahas tentang apa? Belum. Kalau materi minggu lalu ada masih ingat? Sabar. Siapa di sini yang menggunakan media sosial? Saya, Bu. Kita semua. Masih semua punya toh. Seiring berjalannya zaman, internet dan teknologi itu semakin maju. Dan di mana teknologi itu dan internet itu bisa berupa bisa dikoneksikan berupa laptop, TV maupun HP. Pasti semua di sini punya HP kan? Pasti ada yang punya. Tidak, pasti punya toh. Apalagi kan sudah SMA. Nah,
itu adab. Siapa yang bisa jelaskan? Oke. Muplihun. Silakan berdiri. Adab yang saya tahu itu Bu, kayak perilaku sama apa lagi? Sama etika. Bisa ya Bu. Saja. Ya. Teman-teman yang lain ada? Dan perempuannya, ayo satu. Saya Bu, silakan di kelas. Adab yang saya ketahui tentang adab yaitu segala perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Beri aplaus dulu untuk temannya. Oke. Bisa dilihat? Satu. Oke. Adab adalah dalam bahasa Arab berasal secara bahasa ada berasal dari bahasa Arab. Perhatikan dong yang di depan. Bahasa Arab yaitu budi pekerti, tabiat, tata krama, kesopanan, dan keluhan akhlak. Kata ini bermakna juga suatu kebiasaan, aturan, atau pendidikan. Nah, secara istilah, adab adalah norma atau aturan mengenai tata krama dan sopan santun dalam pergaulan antar manusia yang didasarkan pada nilai-nilai agama maupun budaya. Adab mencakup segala bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang mencerminkan akhlak mulia seperti saling menghormati, menghargai yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Adab menggunakan media sosial. Saya tahu pengertiannya, siapa bisa baca? Penting. Yang bisa baca? Iya, penting Bu baca. Saya Bu. Nah, kamu lagi, yang lain, teman yang lain. Angkat tangan dan berdiri. Saya Bu. Silakan berdiri. Baik, adab menggunakan media sosial yakni media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada menggunakan media sosial adalah sikap atau tata krama yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Adapun dasar naklinya media sosial yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bina'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, di ayat ini menjelaskan apabila kita mendapatkan informasi dari orang lain, harus kita teliti terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak benar. Kenapa? Karena zaman sekarang mendapatkan informasi melalui media sosial itu sangatlah cepat.
mulai dari negara manapun kita bisa. Contohnya mungkin dari Korea. Siapa yang suka BTS di sini? Nah, pasti suka semua, sebagian mungkin ada yang tidak suka. Pasti ada yang tahu tuh, ini siapa, ini dari mana. Pasti ada rasa kepo untuk mencari tahu hal itu. Nah, ketika kalian dapat informasi mengenai idola kalian atau orang yang kalian suka itu, pasti kalian ada rasa kayak langsung satu kali kayak, kenapa sih bisa seperti ini? Yang idolaku ini, kenapa bisa melakukan hal ini? Jangan langsung ambil, jangan langsung menilai informasi secara mentah-mentah. Teliti dulu, cari tahu dulu itu kenapa, apa halnya, kenapa penyebabnya seperti itu. Oke. Adapun juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, An-Nabi Al-Khayrah Anhu Sami'a Abdullah bin Amr bin Al-Aswad yaqulu inna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya, kalian bisa baca? Yang bisa baca kan artinya, supaya teman-temannya dengar yang di belakang. Silakan. Artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Oke. Sudah mengerti? Ada yang mengerti dari hadis tadi? Muslim yang bagaimana yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Oke, Ibu masih jelaskan. Maksud dari seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, itu manusia yang paling baik itu seperti apa? Nabi Muhammad SAW yaitu seorang Muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya kita harus pandai menjaga lisan, itu menggibah, tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain, mengujarkan kebencian, mengajak teman hal yang buruk. Tangan, yaitu menjaga tangan kita supaya tidak sembarang mencari informasi yang tidak benar di media sosial, yang itu bersifat pornografi, radikalisme, dan yang lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Sampai batas sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Cuma ini yang hadir? Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu lanjut, mungkin ini kurang semangat adik-adik yang lain. Kita briefing dulu. Mau? Ada ice breaking dari Ibu? Mau dulu. Mau banget. Oke, ice breakingnya itu Ibu contohkan langsung tepuk tangan. Nah, dan di balik tepuk tangan itu ada terdiri 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, adapun contohnya, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 1. Kalau tapi sesuai gerakan ya. Tepuk 1 ke kanan, tepuk 2.
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Mana kelompok 1? Misalkan gini. Bagi 3 kelompok. Ini, kelompok 1 sendiri. Kelompok 1 sendiri. Ayo, cepat. Tiga ya? Tiga mana? Dua kan punya kelompok 1. Boleh 2. Kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Bergerak cuma kaki, mulut tidak usah. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Tahu yang mana kelompok 1 yang kelompok 2 mana ini? Ya, kelompok dua ya sana tapi. Iya itu batas. Ini batasnya. Tidak. Kelompok 3 karena lebih. Oke. Sudah semua kan? Ibu bagi kelompok karena ibu mau suruh kalian mencari satu materi dari sub judul ini, tapi karena tidak muncul di TV, ibu bagi saya di kertas. tidak muncul di PPT-nya Ibu, kirimkan di grup. Sudah lihat? Itu ada untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya itu untuk kelompok 1 di sini
menggunakan media sosial itu terbagi menjadi 9. Nah, masing-masing satu kelompok itu ada 3 subjudul yang harus dikerjakan. Dimana tugasnya itu yang pertama menjelaskan dari materi tersebut dan berikan contoh. Mengerti? Berarti Oke. Ibu kasih waktu. Ini semua apa? Ini sama dari tugasnya. Ada materi yang sudah saya kirimkan di grup, itu dijelaskan dan berikan contohnya. Iya, dijelaskan. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. 5 menit. 2 menit untuk mencari, 3 menit untuk presentasi. Oke, dimulai dari sekarang. contohnya kayak kedua. Oke, habis waktunya. Siapa yang presentasi dulu? Satu. Ya mau duluan juga. Kelompok 2 bisa, kelompok 3 bisa. Jangan selalu kelompok 1. Rehat tadi kan? Ayo, silakan. Berdiri. Jelaskan di situ saja. Teman-teman, perhatikan temannya. Ya, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan niat baik. Niat baik itu adalah keinginan atau motivasi, tekad dalam hati diri seseorang untuk memberikan hadiah atau untuk memberikan hadiah, membantu orang lain. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Contohnya itu seperti menolong tanpa pamrih, membantu teman yang sedang kesulitan belajar atau terkena musibah dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.
selanjutnya memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik itu ada teman yang memberikan pengaruh yang positif, terus mengajar kebaikan dan mengingatkan kita salah. Ini contohnya. Contohnya itu berteman dengan orang yang rajin belajar sehingga terikut termotivasi belajar. Baik saja Bu. Terima kasih. Yang kedua, Jadi dari kita itu cara menyampaikan informasi yang baik dan sesuai dengan apa yang faktanya. kemudian Contohnya seperti maaf ya aku tidak bisa ikut hari ini karena ada urusan keluarga, jadi harus benar. Jadi untuk poin bagian 2, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Jadi maksudnya bahwa informasi disampaikan itu harus sesuai fakta, tidak ditambah, dikurangi atau diubah sehingga menyesatkan orang lain. Contohnya, menggugah foto kegiatan sekolah tanpa mengedit atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. oke, makasih. Terima kasih Ibu. Kelompok 3. Dari kelompok 3 yang pertama itu dalam menggunakan media sosial, hindari bahasa yang menyakiti orang lain. Maksudnya yaitu saat berkomentar atau mengirim pesan dan membuat unggahan di media sosial, kita harus menjaga tutur kata agar tidak menyinggung, menghina, mengejek dan atau membuli orang lain. Islam mengajarkan untuk berkata baik dan sopan kepada sesama. Contohnya yaitu dengan memberikan komentar yang santun, yang sopan, meskipun berbeda pendapat. Oke, Oke, terima kasih. Nah, adapun hikmah adab bermedia sosial itu yang pertama, terhindar dari ghibah, mendapatkan kepercayaan dari orang lain pun merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di medsos, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, dan hindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Ada yang tahu sara apa? Suku, agama, ras, dan agama. Maksudnya dari sara itu, walaupun kita berbeda keyakinan, budaya, suku, kita tetap satu. Oke. Adapun kesimpulan dari Ibu, adab adalah bagian dari ajaran agama Islam. Adab menggunakan media sosial adalah sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan adab, kita hidup bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun materi yang Ibu sampaikan hari ini, sekian dari saya. Mohon maaf apabila tindakan, perkataan ataupun tingkah laku yang tidak disukai. Ibu mohon maaf. Mungkin itu aja dari Ibu. Billahi bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.